kembali lagi bersama saya Sandra Kwi dalam dialog interaktif dan tentunya masih bersama bintang tamu kita yang luar biasa, Bapak Tom. Kita lanjut nih Bapak mengenai perkembangan menuju persiapan PON 20 nanti. Tadi kan Pak Tom sudah jelaskan mengenai sirkuit dan juga Stadion Katapal yang sudah hampir finishing sebenarnya ya. Betul. Dari Stadion Katapal juga rumputnya sedang dalam proses perawatan, kemudian nanti akan dites uji coba ya. Begitu ya. Kalau menyangkut venue-venue cabang olahraga yang lain, sampai sejauh ini persiapannya seperti apa Pak? Baik, untuk 3 venue lagi, karena kebetulan memang ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan, tetapi venue yang disiapkan itu cuma 5. Karena khusus untuk wusu dan gulat itu di satu venue. Ya, yaitu di Gor Futsal. Yang ada di Jalan Prajurit ini. Satu kawasan dengan Gor Hiatsai Merauke. Dan jadi, itu sudah bangunan baru juga ya? Iya, benar sekali. Kalau itu juga bangunan baru memang. Sebenarnya bangunannya tuh sudah lama sih dibangun, tetapi selama ini belum difungsikan. Jadi ada kesan memang kayak baru gitu, karena belum pernah digunakan. Yang di sampingnya Gor Hiatsai itu kan? Di samping Gor Hiatsai. Betul. Terus khusus untuk Gor Hiatsai itu sendiri juga, memang kita lihat kan sudah ada renovasi yang dilakukan oleh SKPD terkait, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka sudah rehab itu. Gor Katapal itu sendiri akan digunakan untuk cabang olahraga wusu dan gulat, tetapi khusus untuk tempat pemanasan. Nanti mereka pemanasan di situ sebelum masuk ke Gor Futsal untuk arena bertanding. Gitu. Terus Swissbell sendiri 2 bulan yang lalu kami sudah langsung membangun komunikasi dengan manajer Swissbell berkaitan dengan nanti kami sewa ballroomnya, nanti itu kurang lebih mungkin nanti bulan Juli tahun 2021 itu kita sudah close, tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan di situ karena kami sudah blok langsung untuk nanti mau bikin tes event di situ. Gitu. Selain tes event juga nanti di setting tempatnya. Jadi sewanya itu juga mungkin memang sudah dari beberapa bulan sebelum pelaksanaannya nanti. Sama juga dengan venue terakhirnya? Iya, venue terakhirnya itu adalah Bella Vista. Bella Vista ya? Kami juga sudah cabang olahraga. Kalau di Bella Vista nanti untuk cabang olahraga Anggar. Anggar ya? Iya, Anggar di situ. Kalau untuk di Swissbell-nya sendiri itu untuk cabang olahraga catur. Begitu. Jadi kalau untuk Bella Vista sendiri memang beberapa kali sih sudah ketemu dengan pemiliknya Pak Christian Hunila, tetapi pembicaraan mengarah ke kerjasama dan kontrak itu ataupun rehab-rehab kecil itu belum kami jajaki, tetapi pembicaraan awal sudah berkaitan dengan penunjukan tempat mereka Cafe Bella Vista sebagai salah satu venue yang nanti dipergunakan untuk cabang olahraga Anggar. Gitu. Semoga lancar-lancar saja ya Pak ya sampai dengan hari H. Kemudian kalau persiapan mengenai mes atlet Pak, itu sudah ada di berapa titik kalau boleh tahu? Oh iya, betul sekali. Itu yang hampir saja kita lupakan ya Sandra. Ternyata ini salah satu elemen penting juga dalam mendukung kegiatan PON. Khususnya untuk Wisma Atlet ini ada 3 rumah susun yang dibangun. Yang pertama itu rumah susun pompa air yang ada di Jalan Marta Dinata, kompleks PU, Balai Jalan kalau tidak salah. Yang kedua itu ada di Unmus, dan yang ketiga ada di Jalan Doremkai. Jalan Doremkai ya? Di sebelah mana? Di dekat KPG situ. KPG. Ada salah satu universitas Muslim Yamra, dibangun di dalam satu kawasan, begitu. Setiap bangunan mes atlet itu dia punya kapasitas kamarnya sama kah atau? Agak beda, beda sedikit. Jadi untuk rumah susun yang ada di PU. Itu kurang lebih kapasitasnya itu 42 kamar. Tetapi kapasitas orang di dalam 42 kamar itu kurang lebih 5. 5 bisa kita cukup menampung banyak ya. 5. Terus kalau yang di PU itu 32. 32. Ya, kalau yang di Unmus itu yang 42 kamar dengan daya tampung 4 orang di dalam.
Terus sedangkan di Universitas Yamra itu kapasitasnya tuh 88 orang karena sistemnya tuh sistem barak. Ada 4 barak, 2 di bawah dan 2 di atas. Berarti total kamar semua mes itu ada 160-an lebih ya Pak ya? Hampir 200 lebih. Hampir 200 ya? Hampir 200 lebih kamar. Dan daya tampungnya juga itu kami perkirakan sudah cukup banyak sekali. Tapi ada lagi kami mendapat bantuan 2 rusun yang akan dibangun berdekatan dengan Stadion Katapal. Tepatnya itu di tanah milik kantor BKD, Badan Kepegawaian Daerah Merauke. Itu akan dibangun 2 rusun dengan kapasitas satu rusun itu 200 orang. Berarti kalau 2 berarti sekitar 400. Ya. Oh, berarti akan ada bangunan baru lagi ya? Tambah 2 lagi. Jadi Merauke ini cukup beruntung. Kami juga berterima kasih kepada Bupati Merauke, Bapak Frederikus Gepse, yang sudah mengupayakan sehingga Merauke itu bisa dapat penambahan 2 rusun. Jadi semua jumlahnya tuh 5. Dan diperkirakan 5 ini akan dapat menampung semua atlet ofisial yang ada yang dari 6 cabang ini akan menginap di situ, begitu. Jadi hotel-hotel itu akan kami gunakan sebagai untuk tamu-tamu yang datang. Panitia, tamu-tamu semua, begitu. Sehingga memang betul-betul bisa difungsikan. Takutnya kalau semua atlet ofisial ditampung di hotel, begitu tamu-tamu undangan yang datang, terus ofisial atau supporter dari tiap-tiap provinsi sudah tidak ada tempat lagi. Takutnya tidak kebagian. Iya, tidak kebagian. Tapi kalau dari daftar atlet yang akan ikut PON 20 di Merauke sendiri itu sebenarnya ada berapa Pak? Kurang, kalau atlet dan ofisial saja itu belum ditambah dengan hakim juri, kurang lebih itu ada 1.464 atlet yang akan datang. Tetapi kalau ditambah dengan hakim juri lagi, itu kurang lebih 2032 orang yang akan datang. Itu belum ditambah dengan tamu-tamu dan sebagainya. Sehingga kami mengambil langkah kalau boleh mereka-mereka ini biar nanti supaya rata semua. Jangan ada provinsi atau cabang olahraga yang tinggal di hotel, ada yang di rumah susun. Mending semua tuh kami tempatkan di rumah susun. Ya, karena kami punya penambahan 2 lagi. Jadi semua ada 5 itu dari hitungan kami semua bisa semua masuk di rumah susun. Gitu. Kalaupun ada berapa yang tidak dapat tertampung, kami punya rencana plan B itu akan menyewa tempat-tempat yang ada. Contohnya rumah sakit X Bunda Pengharapan yang akan kami sulap sebagai tempat untuk menjadi penginapan juga, hotel. Nanti kami taruh AC, kami taruh tempat tidur sehingga betul-betul itu bisa digunakan. Betul, karena ini perhelatan olahraga nasional ya, dan pastinya juga kan selain panitia akan ada media dan juga tamu-tamu. Betul sekali, sangat-sangat betul sangat. Oke. Tadi berbicara mengenai ini ya Pak, venue-venue cabang olahraga. Kalau tidak salah di dialog episode lalu Pak Tom sempat menyinggung masalah ini. Untuk scoring cabang olahraga wushu itu harus operatornya langsung dari China ya? Iya, dari China, betul sekali. Ya. Itu berarti tetap akan didatangkan? Iya, mengingat memang kita Indonesia belum punya sumber daya manusia untuk mengoperasikan scoring board itu, sehingga suka ataupun tidak memang akan kami datangkan dari Cina orangnya. Tetapi seperti yang Sandra sudah sampaikan bahwa di mana kita masih dalam suasana pandemi COVID ini, memang protokoler kesehatan akan kita betul-betul perketat agar mereka-mereka yang datang dari luar juga tetap mengikuti regulasi yang ada di Kabupaten Merauke begitu. Ya, dan pastinya itu kan bukan dari Subdapon sendiri, harus kerjasama lagi dengan Dinas Perhubungan begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Terus persiapan menuju PON 20 selain tadi sudah dijelaskan masalah venue olahraga, kemudian juga mes atlet ya Pak ya. Kalau dari fasilitas-fasilitas umum, apakah Subdapon juga ikut terlibat dalam persiapannya atau bagaimana? Baik, memang di dalam struktur kepanitiaan panitia Subdapon ini hampir semua SKPD itu terlibat. Berbicara tentang bagaimana menyiapkan fasilitas-fasilitas lain, memang kita juga sudah bangun komunikasi kemarin dengan Dinas Perindakop. Perindakop. Iya, Perindakop.
untuk UKM-UKM dan dunia usahanya ini bisa terlibat langsung untuk mendukung kegiatan PON. Ya betul, ekonomi kreatif lokal ya Pak ya, sekali, ya. Betul. Berarti mama-mama yang biasa jualan pinang atau noken-noken yang menjadi ciri khas Merauke itu juga akan diajak kerjasama. Benar sekali, dan nanti di tiap-tiap venue itu akan dibuat tenda-tenda yang nanti dikhususkan untuk mereka untuk menampilkan kuliner mereka, souvenir mereka di situ. Wah, ini berarti luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi ini ada kerjasama juga melibatkan masyarakat lokal ya, yang mempunyai usaha mikro ya. Nah, kita akan membahas itu lagi lebih lanjut Pak. Tapi setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog